Ada checkpoint. Ada jaminan keamanan nggak kalau misalnya kayak misi diplomatik kayak Bapak? Nggak ada juga ya? Ya, pihak Ukraina menjamin keamanan sendiri sudah tidak bisa. Oh iya benar juga ya. Logis. Benar juga. Iya. Bagaimana menjamin yang lain? Keamanan Tidak ada jaminan. Danger is real. Danger is real. But afraid is a choice. Alright, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast, Joke is not a crime. Hari ini nongkrongannya agak ini elitis, elegan. Kalau misalkan kita taruh lokasi, orang segen juga. Loh, kami ini pelindungan WNI, jadi dekat dengan rakyat harus. Nah, cuma karena suasana kantor aja kayak gini memang. Komplek Kementerian Luar Negeri kan segen-segen. Pejambon. Sokap nih orang ini kan gitu. Kantor direktur kita acak-acak. Gua Jess. Daniel Awigra. Nah, dan hari ini sama siapa, Mas? Hari ini kita sangat spesial dan ini memang bisa dikatakan tongkrongannya agak sedikit naik kelas. Naik kelas bukan berarti kita kelasnya lebih tinggi dari teman-teman. Nggak, kita naik kelas tapi kelasnya tetap lebih rendah. Dan maksudnya adalah kita spesial ingin merespon bagaimana invasi Rusia ke Ukraina dan Pak Yuda baru-baru ini pulang untuk melakukan misi penyelamatan WNI. Pulang dari Ukraina ya, ke tempat konfliknya untuk kemudian melakukan misi penyelamatan terhadap WNI yang ada di sana. Nah ini cukup eksklusif ya, tongkrongan eksklusif mungkin lebih tepatnya itu Jess. Gara-gara bicara ada interview eksklusif, wawancara eksklusif. Dan ini sekarang. Cuman gue pengen meluruskan satu hal. Gimana? Orang selama ini selalu bilang konflik Rusia serang bukan konflik Ukraina. Perang. Konflik di mana Rusia serang Ukraina adalah konflik dua negara. Gue nggak setuju. Gimana tuh? Rusia serang Ukraina itu konflik tiga negara. Rusia, terus Banten kan serang tuh. Baru Ukraina. Rusia serang Ukraina. Tapi kita cakap dari Pejambon dengan Pak Yuda Nugraha ya. Tepuk tangan dulu dong. Pak Yuda, thank you banget Pak Yuda. Sama-sama. Mas Awi. Yap. Mas Yes. Senang sekali nih kami bisa gabung ke podcastnya. Dan ini kita hari ini ada bukaan puasa meskipun gelasnya kosong. Belum beduk ya nanti sudah. Aduh. Nah, oke. Ya, sekarang kan memang sangat disayangkan sekali HRWG sebagai katakanlah NGO yang fokus mengadvokasi HAM sangat menyesalkan ya di abad ke-21 masih ada perang, masih ada invasi, dan tentu kalau kita ngomongin soal perang yang dikorbankan pasti rakyat. Betul. Katakanlah perempuan, anak dan sebagainya. Kita pasti berpihak jangan sampai ada lagi korban. Itu standpoint kita. Nah, karena memang misi itulah yang kita pengen katakanlah bareng-bareng jaga, maka Hamburger senang banget hari ini kita ada Pak Yuda yang mungkin bisa cerita bagaimana sih sebenarnya kondisi situasi hari ini yang terjadi, khususnya kenapa Pak Yuda kok nekat amat gitu Pak turun langsung ke konflik zone ya. Gimana Pak? Jadi sebetulnya eskalasi Rusia Ukraina ini kan sudah kita pantau ya, sejak awal. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Betul. Baru ya. Nah, kita pantau dari hari ke hari ya. Dan sejak saat kita melihat ada potensi eskalasi, ya, kita membangun apa yang kita sebut sebagai rencana kontingensi. Contingency plan. Kontingensi. Apa itu? Jadi we have to prepare the worst case happening ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Masalah terjadi atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah apakah kita siap menghadapi yang terburuk. Nah itu yang kita bangun. Ya. Dan sebetulnya rencana kontingensi ini sudah menjadi kewajiban seluruh perwakilan, baik yang situasinya aman maupun tidak aman, wajib punya rencana kontingensi. Nah, menjelang bulan Januari, Februari awal, ketika ada eskalasi tersebut, ya kita update
rencana kontingensi yang ada di KBRI kita yang ada di Kiev. Di situ kita update berbagai macam situasi terakhir kita digest gitu ya, berbagai macam informasi baik yang terbuka tertutup kita coba olah gitu ya. Dan kemudian akhirnya muncullah sebuah rencana kontingensi dan kemudian bahkan kita latihkan. Pada saat itu ada sebagian orang yang bilang bahwa nggak mungkin Rusia menyerang Ukraina. Nggak mungkin itu. Gitu. Ada yang berbagai, ada yang bilang harus segera keluar. Yang menarik adalah tanggal 23 Februari kami membuat 3 skenario. Ya. Adanya kemungkinan serangan tersebut dan kita lakukan tabletop exercise. Itu serangnya 24 Februari kan? 24. Di tanggal 23 nih ya, 23, sehari sebelumnya. Oke. Ya, sebelumnya kami sudah punya rencana kontingensi. Sebagai bagian rencana kontingensi, kami harus drill, latih semua unsur-unsur yang ada di Kemlu dan juga di perwakilan. Dan kita nggak hanya bicara perwakilan kita yang ada di Kiev, kita bicara perwakilan kita yang ada di Bukares, yang ada di Warsawa, yang ada di Bratislava, Budapest, dan Moskow. Seperti itu, yang dekat-dekat situ. Nah, kita lakukan tabletop exercise tanggal 23. Tabletop exercise. Jadi kita membuat beberapa skenario, ya. Nah, dari skenario tersebut kita bikin meeting besar. Siapa mengerjakan apa? Kita lihat. Misalkan ada serangan Rusia, KBRI Kiev apa yang dilakukan? Warsawa apa yang dilakukan? Dari pusat apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Rencana mitigasinya. Gitu. Jadi bukan hanya di atas kertas, kita lakukan tabletop exercise. Nah, gladi resik lah. Gladi resik. Ya. Itu tanggal 23 kan saya masih ingat. Tanggal 24-nya betul-betul terjadi serangan Rusia. Dan serangan itu kan menyasar ke banyak titik. Subuh, betul. Nggak cuma di timur doang ya? Enggak. Jadi menyerang berbagai macam fasilitas militer Ukraina di berbagai macam daerah. Memang yang paling banyak diserang adalah Ukraina Timur. Nah, alhamdulillah pada saat itu karena kita sudah latihkan bersama, tanggal 24 termasuk dengan warga kita, mereka sudah paham dengan apa yang harus dilakukan. Segera berkumpul ke KBRI. Titik kumpulnya dan sebagainya, jalur-jalur ya. Jalur-jalur gitu. Safe house. Jadi safe house utama ada di Kiev karena WNI kita mayoritas ada di Kiev. Berapa Pak? Ada berapa sih Pak WNI? Jadi total itu ada 165 data terakhir. Ini masalah data ini ada curhat juga nih. Ya mungkin Mas Awi, Mas Jas juga paham lah ya dalam berbagai macam kasus pelindungan yang sering kita lakukan, kita kan sering diskusi gitu ya. Masalah lapor diri ini, aduh ini menjadi tantangan yang besar bagi kita ya. Kita sudah sampaikan sejak awal lapor. Ya, awalnya itu sekitar 130-an mungkin. Last minute jadi terakhir ya setelah kita evakuasi ada yang baru lapor. Kita baru tahu wah ada WNI juga di sana. Gitu ya. Karena baru lapor gitu ya. Tapi itu di mana aja tuh Pak? WNI-nya di Kiev doang. Di Kiev 165 itu total menyebar. Menyebar paling mayoritas paling banyak ada di Kiev. Yang kedua ada di Odessa. Ya, kemudian tersebar di beberapa daerah kecil. Ada di Dnipro, ada di Lviv, ada di Luhansk dan lain sebagainya. Pada saat terjadi serangan tanggal 24, kita minta WNI kita segera berkumpul ke titik safe house. Yang dekat dengan KBRI, segera datang ke KBRI. Yang di Odessa, kumpul dengan teman-teman yang ada di Odessa. Nah, sejak saat itulah kemudian kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun. Nah, tantangannya adalah sebaik-baiknya rencana kontingensi, kita harus persiapkan sesuatu yang bisa saja terjadi di lapangan. Jadi we have to prepare, we have to expect the unexpected. Expect the unexpected. Itu yang penting. Karena kita waktu itu bikinkan rencana evakuasi jalur darat. Waktu itu kita sudah antisipasi. Kalau ada serangan Rusia, most likely wilayah udara akan tertutup. Jadi tidak mungkin kita akan kirim pesawat evakuasi ke sana. Jadi kita persiapkan rudal nyasar ya. Betul. Dan berbahaya juga untuk evakuasi kita. Nah, jalur daratnya dari Kiev menuju ke Lviv, lalu menuju ke Polandia. Itu sudah kita ke barat. Sudah kita rancang itu. Pada saat mau berangkat, gitu ya, jembatan yang menuju ke Lviv dihajar. Jadi akhirnya kita harus berubah rencana. Jadi beberapa kali upaya evakuasi sejak tanggal 24 itu sudah kita lakukan, namun sempat kita tunda karena kita melihat
ada perkembangan yang tidak aman di jalur evakuasi kita, dan kemudian sempat waktu itu ada jam malam yang diterapkan oleh pemerintah Ukraina di Kiev sehingga kita tidak bisa keluar. Nah, baru tanggal 27 apa ya, 28 itu akhirnya kita bisa keluar, tapi tidak menuju ke Poland. Kita menuju ke Vinnytsia, ke selatan ya. Lalu masuk ke Moldova, kemudian masuk ke Bukares, ke Rumania. Dan Bapak datang ke sana tanggal berapa dan kok ngapain gitu Pak? Jadi ini juga satu ucapan syukur juga, Pak Yuda masih pulang dengan selamat kan datang ke sana. Bapak datang ke sana, tentu tadi diceritakan ada contingency plan dan sebagainya. Itu tanggal berapa dan kenapa Bapak harus turun sendiri langsung gitu loh Pak? Siap. Pertama kami berangkat ya atas perintah Ibu Menteri Luar Negeri, Bu Menlu. Jadi kami berangkat karena memang ada urgensi bagi tim pusat ya untuk hadir ke sana ya. Terdiri dari unsur-unsur Kemlu ya dengan unsur TNI dan juga unsur BIN ke sana. Kami berangkat tanggal 28. Oke, 4 hari ya setelah. Iya, 28 ya. Tugas kami utama sebagai advance sebetulnya waktu itu adalah mempersiapkan evakuasi WNI kita yang sudah berkumpul di Bukares. Sudah berkumpul di Bukares. Di Bukares. Karena kan waktu itu kita evakuasi dari Kiev menuju ke Bukares. Yang Odessa juga kita kumpulkan ke Bukares. Jadi Bukares menjadi titik Romania ya. Romania ya seperti Tapi itu. Berarti waktu di Ukraina sebetulnya ada 2 titik major tempat ngumpulnya orang WNI kita ya, berarti yang di Kiev sama yang di Odessa. Kemudian ketemu di Bukares, betul. Kita coba ceritanya Pak. Nah, karena kita sudah siapkan Bukares sebagai titik safe house kita, titik aman kita di luar wilayah Ukraina. Kami di sini juga mempersiapkan pesawat evakuasi. Jadi kita siapkan pesawat Garuda. Kami datang lebih awal ke sana untuk mempersiapkan. Ya, bekerja sama dengan KBRI untuk mempersiapkan evakuasi dengan pesawat khusus yang kita charter. Ya. Nah, seperti kita ketahui kan pesawat Garuda itu landing tanggal 3 Maret di Jakarta. Alhamdulillah 80 WNI dapat kita pulangkan dan 3 warga negara asing yang punya yang satu keluarga, keterkaitan keluarga dengan WNI kita. Nah, setelah itu perintah Ibu Menlu kami masuk ke Ukraina. Ya, karena di sana masih ada WNI kita yang tertahan. Jadi waktu itu ada beberapa WNI kita di beberapa titik gitu ya yang tidak sempat datang ke KBRI karena jalurnya sudah putus. Antara lain yang terakhir tuh yang 9 WNI kita yang ada di Chernihiv karena sudah menjadi zona pertempuran. Jadi waktu itu Ibu Menlu memerintahkan kami untuk masuk ke Ukraina untuk membantu proses evakuasi WNI kita yang masih ada di sana, yang tertinggal ya. Jadi ada bisa gelombang kedua gitu lah ya. Ya, yang dalam gelombang kedua itu ada berapa orang akhirnya Pak? 9? Banyak gitu ya, ada beberapa. Jadi kan dari 80 ya, total kan 133 yang total sudah bisa kita keluarkan dari Ukraina. 80 diantaranya itu menggunakan pesawat khusus Garuda. Nah, sisanya itu yang menyusul. Seperti itu. Itu yang dan yang terakhir itu yang 9 itu yang paling mendebarkan jantung itu yang teman-teman Binjai ya. Pekerja migran. Teman-teman pekerja migran kita dari Binjai yang di kota mana itu? Di kota Chernihiv. Chernihiv itu di wilayah utara Ukraina, Ukraina Utara dekat dengan perbatasan Belarus. Yang memang sudah menjadi zona pertempuran sejak awal. Jadi mereka sudah sejak tanggal 24 itu memang sudah kesulitan untuk mendekat ke keluar ya. Itu Bapak bilang tadi itu cerita yang paling mendebarkan. Kenapa tuh Pak? Jadi kami masuk ke Kiev ya. Kami masuk ke Lviv ya di wilayah Ukraina di sana. Kami establish kontak ya dengan teman-teman pekerja migran kita. Waktu itu kan memang bombardir serangan Rusia begitu banyak gitu ya. Keputusan logik yang bisa dan tersedia saat itu adalah stay di tempat. Karena jangan bergerak ketika masih terjadi pertempuran. Kemungkinan sasaran tinggi sekali. Mereka ada di bunker, lokasi supply logistiknya juga aman, jadi stay di sana. Itu yang coba kami sampaikan. Dan tapi telepon masih jalan ya? Awalnya masih berjalan. Awalnya masih jalan.
Salah satu tantangan adalah kami paham sekali. Ini kan namanya warga negara kita setiap hari mendengar ledakan bom gitu ya. Pasti kan ada tekanan psikis gitu ya. Memaintain psikis teman-teman ini juga tantangan. Sampai karena kami terus maintain tiap hari gitu ya, ada sampai saatnya mereka udah nggak mau terima telepon gitu ya. Udah nanti aja gitu kan ya. Kami paham sekali itu ya. Itu yang tantangan kita. Ya, karena memang tadi itu berusaha meyakinkan mereka bahwa pilihan logis saat itu adalah stay. Dan itu pun dilakukan oleh beberapa orang yang lain termasuk UN pada saat itu. Bunker bentuknya. Kenapa? Bentuknya bunker. Bunker, ya, memang. Karena memang di sana rata-rata memiliki fasilitas bunker karena kan negara bekas Uni Soviet. Betul. Mereka di sana, mereka sudah mempersiapkan. Nah, kami gunakan segala macam jalur yang ada, ya, melalui Kemlu setempat, melalui Red Cross Ukraina, ya, melalui berbagai macam jalur jaring yang kita punya untuk mencari jalan mengeluarkan mereka dari Chernihiv itu ya. Gitu. Dan alhamdulillah akhirnya, dan waktu itu sempat kita stres juga ya, karena kami sempat putus kontak 24 jam dengan 9 itu. Jadi pada saat itu yang dihajar itu adalah sarana telekomunikasinya, ya. Pada saat itu putus kontak, kami telepon, ya, nggak nyambung. Ke 9 nomor telepon itu nggak ada yang nyambung. Ya. Itu sempat stres juga kita. Kami takut terjadi sesuatu dengan mereka, kan? Pastilah ya. Gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sehari setelahnya nyambung lagi. Dan di saat itu kita juga sedang menangani kasus hukuman mati di Arab Saudi. Itu jadi saya ingat proses jadi kalau nggak salah Jumat pagi ya. Betul. Jumat pagi tuh. Jadi Jumat atau Kamis saya agak lupa. Kami teman-teman yang di perlindungan ini menangani yang ada di Ukraina, di saat yang sama kita juga sedang menangani kasus hukuman mati juga. Sebentar Pak, saya agak sedikit ini kan misi penyelamatan dan di war zone ya, di konflik area gitu, yang arena perang. Perasaan Bapak gimana? Takut nggak Pak? Atau ada ngelihat nggak serangan-serangan itu langsung bom-bom ataupun gimana Pak? Ya tentu takut ya. Kita waktu kami masuk ke Lviv itu ya, dengar suara sirine gitu ya, kemudian kita diminta untuk masuk ke bunker. Gitu. Itu ya sebagai manusia gitu ya. Rasa takut itu ada. Rasa takut. Ini sama kayak di film-film nggak sih Pak kalau perang itu Pak? Ya sama. Tapi situasi Lviv saat itu belum ada serangan waktu itu ya. Jadi waktu itu. Tapi tetap suasananya itu kan tegang ya. Mencekam. Ada checkpoint. Ada jaminan keamanan nggak kalau misalnya kayak misi diplomatik kayak Bapak? Nggak ada juga ya? Ya pihak Ukraina menjamin keamanan sendiri sudah tidak bisa. Oh iya benar juga ya. Logis. Benar juga. Bagaimana menjamin yang lain? Keamanan tidak ada jaminan. Nekat ya Pak ya? Ya demi menjalankan perintah ada amanat perlindungan warga negara, ya tugas negara hadir, ya kita laksanakan. Kalau dibilang takut. Ya. Namun keluarga sudah pesan apa dulu Pak? Ya kita sudah pesan-pesan siapa itu ya. Nggak, ini bukan apa ya Pak, tapi kan namanya juga manusia kan ada rasa takutnya, ada perasaan yang gimana orang situasi yang cukup menegangkan seperti itu. Tapi ya karena sekali lagi ya ada panggilan kemanusiaan gitu ya, beyond the call, artinya bukan hanya sekedar perintah gitu ya, bahwa kita punya sesama manusia juga, dan apalagi WNI sesama saudara kita perlu kita lakukan, kita selamatkan. Danger is real. But afraid is a choice. Gitu. Jadi kita tahu ada bahaya di lapangan, ya. Kita lakukan langkah-langkah mitigasi. Sebagai contoh pada saat kami di Lviv, kita cari lokasi tempat tinggal kita yang jauh dari instalasi militer. Gitu ya. Karena itu yang jadi sasaran. Jadi itu ya, yang penting memahami kira-kira potensi serangan tuh di mana. Di mana? Jauhkan dulu. Seperti itu. Kita siapkan logistik kita. Kami bawa Indomie itu. Jadi jauh-jauh ke sana kita makan Indomie juga. Serius, pokoknya. Terus kita siapkan logistik, bahan bakar selalu penuh karena kita antisipasi kalau ada
ada chaos ya lebih jauh di Ukraina sebelah barat ini, mungkin akses ke pom bensin sudah tidak ada. Jadi mobil selalu bahkan ada jerigen-jerigen ya. Kita siapkan jerigen bensin itu dalam mobil. Jadi mobil itu bawa bensin dalam. Tapi kalau kena langsung. Makanya tuh. Nah, itu ada beberapa langkah mitigasi yang kita lakukan. Ya. Namun ya tadi itu takut itu pilihan. Ya. Kita tetap masuk ya dengan berbagai macam kalkulasi yang bisa kita lakukan. Yang bisa dihitung lah ya. Yang dihitung. Dan kita laksanakan tugas sesuai dengan yang kalau nonton film perang aja tegang ya. Apalagi sekarang dengar langsung dari dengar pengalaman orang yang langsung ada di lokasi dan segala macam. Ternyata juga nah ngomong-ngomong soal itu Pak, bahwa akhirnya Pak Yuda turun ke Ukraine dengan segala tingkat risiko yang tinggi demi menjalankan tugas sebagai PWNI. Direktur PWNI. Nah justru sekarang kita pengen nanya, PWNI ini barang apa sih Pak? Kan orang belum tentu tahu ya. Itu apa? Singkatannya kan perlindungan warga negara Indonesia. Tapi sebetulnya kerjanya itu lingkup kerjanya itu gimana sih Pak? PWNI. Sebentar sebelum jawab ini, boleh nggak dikit lagi supaya boleh. Mungkus yang soal Ukraine. Lesson learn-nya apa Pak dari misi penyelamatan tadi, dan kemudian mungkin apa yang harus kemudian jadi pelajaran buat semua saja sebenarnya, baik yang mau pergi, kan kita juga nggak tahu negara yang mau kita tempati akan konflik atau enggak, tapi mungkin apa yang mau pesan yang mau disampaikan setelah mengalami situasi seperti itu Pak. Ya. Jadi pelajaran yang berharga ini kebetulan, mohon maaf tadi kan sebelum kita ketemu di sini kami sedang merancang rencana kontingensi untuk seluruh Eropa juga. Seperti itu. Mengantisipasi. Meluas konflik. Ya. Kita tidak pernah mengharapkan, namun kita antisipasi berdasarkan skenario yang kita susun. Tapi emang ada potensi ke arah situ? Potensi ada. Potensi ada. Ya, seberapa besar potensinya nanti tentu akan tergantung dari kondisinya, gitu ya. Namun sekali lagi, apakah terjadi atau tidak doesn't matter. Yang penting adalah kita sudah mempersiapkan the worst case scenario. And then when it happen, kita siap. Tidak terkaget-kaget. Seperti itu. Nah, itu yang kita bangun. Nah, lesson-nya adalah semakin baik kita mempersiapkan diri sejak awal, maka akan semakin kesiapan siapa yang siap. Betul. Nah, kesiapan ini tentu dari seluruh pihak ya. Dari seluruh kementerian lembaga, bukan hanya itu gitu ya, dan juga dari perwakilan RI. Itu yang pertama. Nah, lesson yang kedua, ini buat mungkin sekalian himbauan buat teman-teman pemirsa nih ya, lapor diri. Jadi data yang akurat yang dimiliki oleh perwakilan kita ini menjadi kunci utama penyelamatan. Oke, jadi begitu kita nyampe lapor. Dan ini unfortunately ya, kita telah melakukan beberapa kali evakuasi. Pertama dulu evakuasi di Wuhan. Demon Princess di Kabul, di Ukraina. Data lapor diri ini menjadi tantangan terus. Jadi ada saja setelah kita melakukan proses evakuasi tiba-tiba muncul, oh masih ada WNI di sana. Itu di Wuhan pun terjadi waktu itu. Kalau di Wuhan ketika pesawatnya sudah take off, gitu ya, baru ada yang belum lapor. Ketinggalan. Kita tidak tahu keberadaan dia. Baru kemudian dia lapor, lah pesawatnya sudah take off. Membuat rumit kan situasi yang ada. Di Ukraina pun sama. Setelah pesawat Garuda kita take off, ada yang baru lapor. Namun untungnya kami masih ada di sana. KBRI Kiev masih ada di sana. Akhirnya kita bisa bantu keluar. Jadi sekali lagi, lapor diri mungkin hal yang sepele. Seolah-olah ya. Namun ketika itu tidak dilakukan, ini akan membuat situasi penyelamatan ya, atau dalam konteks pelindungan WNI secara umum, itu akan semakin sulit. Itu yang ini saya ngaku dosa juga nih kalau saya nyampe kemana-mana gitu, saya lapor Pak. Itu mungkin kalau ada masalah, ini saya ngaku dosa nih. Kalau kemana-mana, apalagi cuma jalan-jalan atau ada conference apa ya. Jadi idealnya memang kalau kita lagi jalan-jalan sekalipun. Kan ada aplikasinya ya Pak ya? Ada safe travel kan belum? Di situ bisa ada dua sebetulnya.
bagi WNI yang melakukan perjalanan singkat, nah itu ada Safe Travel Kemlu. Silakan login, masukkan masukkan Ya data lah datanya, mau seperti kemana itu. dan sebagainya kan. Saya pernah tuh. Pertanyaan gue barusan ketahuan belum pernah keluar negeri. Nih, contohnya nih ya, bukan ini dalam konteks bukan WNI yang menetap, Oke. namun yang traveling. Yang traveling, safe travel. Pada saat gempa di Nepal, Oke. Gitu ya. Yang gede banget tahun 2015. 2015. 15, betul. Pada saat gempa di Nepal, waktu itu direkturnya Pak Dubes Iqbal itu ya, bercerita ke kita, sharing itu menyampaikan bahwa pada saat gempa itu kita, Nepal jauh, data WNI kita nggak ada, dikit. Ya. Nah, kemudian dapat masukan Pendaki. bahwa itu adalah musim pendakian. Iya, betul. Nah, kemudian kita broadcast ya, Iya. ada yang keluarganya nggak yang lagi mendaki, ternyata banyak. Ya, ternyata banyak. Karena nggak lapor. Kita pun kirim Ya. pesawat khusus waktu itu untuk menyelamatkan. Jadi dua tuh tadi. Satu, kita harus selalu siap semua pihak ya Pak ya. Ya. Yang kedua, yang soal sepeda lapor. Artinya partisipasi juga ya. Betul. Partisipasi aktif dari ini. Soal PWNI-nya. Bukan. Malah jadi pengen. Nanti diguling aja tuh PWNI apa tuh. Pertama itu Pak Yuda ngomong ada 169 yang di Ukraina. 165 warga WNI kita. total ya sekarang. Tapi kemudian yang balik ke Indonesia yang berhasil dibalikan ke Indonesia 130. 130. Sisanya ada yang memilih tetap tinggal di sana. Jadi memang evakuasi itu bukan mandatori ya, bukan kewajiban. Itu adalah pilihan. Kami tidak dalam konteks memaksa mereka untuk Keluar ya. Itu adalah pilihan yang bersangkutan. Tugas negara adalah memfasilitasi evakuasi. Pilihan terakhir ada di warga negara kita. Dan mayoritas kan ada dari dari 165 itu 133 itu dipulangkan. Yang keluar Ukraina 32 kan berarti sisanya 32 itu terdiri dari staf KBRI yang memang diperintahkan untuk tetap stay di sana, dan kemudian WNI kita yang memilih untuk tetap tinggal. Mayoritas ini adalah warga kita yang melakukan perkawinan campur dengan warga Ukraina. Ini adalah perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Ukraina, dan di saat itu ada kebijakan wajib militer. Laki-laki dewasa usia 18 sampai 60 tidak boleh keluar. Jadi mereka memilih bersama suami mereka dan anak-anak mereka. Jadi itu keputusan mereka ya. Keputusan mereka. Dan kita meminta juga surat pernyataan bahwa mereka tidak ikut evakuasi. Namun tentu ya kita tidak berlepas tangan. Sampai saat ini terus kita monitor. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu kita lakukan town hall meeting juga untuk memonitor kondisi mereka seperti apa di sana. Ya. Oke, nah soal PWNI Pak. Siap. Iya, orang bisa nih teman-teman googling deh PWNI apaan gitu ya. Perlindungan warga negara Indonesia gitu, Kementerian Luar Negeri. Iya. Pada soal itu ya gampang. Tapi yang pengen saya tanya dulu soal gini. Di kata perlindungan itu kan berarti ada yang dilindungi. Iya. Dilindungi dari apa Pak? Nah jenis-jenis siapa-siapa aja cakupannya tuh apa aja orang WNI dilindungi itu dari apa saja gitu. Cakupan perlindungan itu apa saja gitu. Siap. Nah mungkin flashback dulu ya ke belakang. Kenapa kok ada direktorat khusus pelindungan WNI? Kalau kita runut tentu amanat konstitusi ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya. Kemudian di Undang-Undang 3799 mengenai hubungan luar negeri, di situ ada mandat pelindungan warga negara. Ya. Kemudian di berbagai macam undang-undang yang lain, antara lain Undang-Undang Pekerja Migran, gitu ya, Undang-Undang 18 dan lain sebagainya, pun ada mandat untuk melakukan pelindungan pekerja migran. Nah, melihat bahwa pelindungan WNI ini adalah salah satu prioritas utama. Dan juga mandat dari konstitusi, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2001 ya membentuk direktorat khusus. 2001 ya. Jadi direktorat ini. Ya. Jadi sebetulnya kalau di negara-negara lain ini masuk kepada direktorat konsuler sebetulnya. Oh, di bawah konsuler. Konsuler. Tapi kalau Indonesia ini khusus. Jadi sebetulnya kalau di Kemlu itu ada direktorat konsuler. Betul. Sekarang dipecah. Untuk yang pelindungan WNI di luar negeri
ada direktorat khusus. Ini sejak 2001 ya. 2001. Ini Zamannya Gus Dur ya. zamannya Gus Dur, zamannya Oke, Pak Pak Hasan, ya, Pak Hasan Berida. Hasan Berida. Ya, Tapi memang sebelum 2001 dia di bawah Direktorat Konsuler itu ya, juga. Oke. bagian itu. Nah, ini menunjukkan determinasi negara Iya. untuk menghadirkan negara dalam perlindungan warganya. Nah, kemudian kita berevolusi hingga saat ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Jess, siapa yang dilindungi? Semua warga negara Indonesia yang ada di luar. Kita tidak pernah melihat apakah dia documented, undocumented. Oh, prinsipnya gitu ya, Pak. Siapapun, apakah dia pelaku kejahatan ataukah korban gitu ya. Selama dia WNI, ya, kita lindungi. Ya, tugas negara adalah melindungi. Tapi tentu dalam bentuk perlindungannya tentu berbeda-beda sesuai dengan kasus yang kita tangani. Ya. Namun negara wajib hadir untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi selama dia masih memegang status kewarganegaraan Indonesia, maka dia wajib untuk dilindungi. Apapun statusnya. Jadi makanya dalam proses SOP kami dalam pelindungan, yang kami cek pertama kali adalah status keluarga negara. Ya. Apakah dia tetap WNI atau tidak? Karena kan ada beberapa yang sudah berpindah warga negara ya. Kalau udah berpindah warga negara, ya memang kita tidak punya otoritas mandat ya, tidak punya mandat untuk sampai ke sana. Seperti itu. Namun ada dalam beberapa kasus khusus ya, bahkan warga negara asing pun Tetap terselamatkan. Karena ada kaitannya tadi kan, contohnya yang kita di Ukraina yang pesawat Garuda itu ada 3 WNA yang kita bawa karena memang dia adalah spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Karena kan kita punya kepentingan, punya perspektif kemanusiaan juga bahwa kita tidak memisahkan keluarga. Iya, bagus. Jadi kita bawa sekalian seperti itu. Ya. Prinsip persatuan keluarga itu ya. Nah, cakupan kasus-kasus yang kemudian dilindungi itu apa, Pak? Maksudnya ya gempa bumi, bencana alam gitu ya. Kemudian apa tadi misalkan perang. Apalagi itu, Pak? Misalkan kasus-kasus yang mungkin ya jadi prioritas mungkin. Mungkin saja terjadi dan sehingga membuat ada kondisi di mana akhirnya ada warga negara Indonesia yang harus dilindungi, itu apa gitu? Siap. Jadi pada dasarnya semua permasalahan ya yang dihadapi oleh WNI kita, negara wajib hadir. Nah, kalau dari sisi statistik, mana nih kasus yang paling banyak? Pertama, kasus keimigrasian. Oke, visa-visa dan sebagainya ya. WNI kita yang berstatus undocumented. Ya, urusan visanya. Ya. Baik dia paspornya sudah expired atau dia tidak punya izin tinggal dan sebagainya. Ya. Ini kasus yang paling banyak. Bayangkan saja di data kami, Pak. Kita hanya punya 3,1 juta by name by address di data Kementerian Luar Negeri. Padahal kami yakin jumlah WNI kita di luar jauh lebih banyak. Ya. Gitu. Bahkan Bank Dunia tahun 2017 mengeluarkan laporan prediksi angka WNI pekerja migran yang ada di luar negeri 9 juta. Jadi kita bisa bayangkan diskrepensinya kan 9 juta, kita punya cuma 3,1. Berarti 6 juta. Iya, 6 juta 5,9 juta itu. Kita nggak tahu keberadaannya di mana. Kita baru tahu kalau mereka ada masalah. Lapor. Oh, ada masalah. Seperti. Nah, ini tantangan terbesar. Nah, kemudian kasus ketenaga kerjaan. Karena memang mayoritas dari data kami 93% WNI kita memang pekerja migran. 93%. Betul. Nah, ini yang banyak terjadi. Contohnya adalah kasus gaji tidak dibayar, tidak betah bekerja, dan lain sebagainya. Kasus perburuan juga banyak ya. Kasus perburuan. Nah, terus kemudian ada kasus pidana. Ya, pidana. Baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ada yang korban TPPO dan lain sebagainya. Dengan orang. Ya. Kemudian ada kasus perdata. Perdata. Nah, memang kalau perdata karena sifatnya pribadi seperti itu ya. Kehadiran negara juga lebih terbatas dibanding untuk kasus-kasus yang lain. Nah, terus kemudian kasus-kasus yang lain itu tadi itu selain tadi ya imigrasi, keimigrasian, ketenaga kerjaan, pidana perdata. Nah, kasus yang lain tadi bencana alam, ya, evakuasi konflik, WNI kita yang sakit dan sebagainya. Hukuman mati, Pak. Hukuman mati termasuk. Ya. Hukuman mati masuk ke ranah pidana tadi. Pidana, ya. Seperti itu. Termasuk
Ada berapa sih Pak orang kita warga negara Indonesia yang di dalam catatan PWNI itu sekarang terancam kasus hukuman mati, dan barangkali itu menjadi semacam prioritas utama juga untuk PWNI melakukan perlindungan. Berapa itu Pak? Jadi dalam data kami per bulan Maret ini ada 202 warga negara kita yang terancam hukuman mati. Mostly di mana tuh? Mostly ada di Malaysia. Mostly di Malaysia. Di Malaysia, kedua ada di Saudi, ada di Uni Emirat Arab. Terus ada tersebar di beberapa negara yang lain. Jadi itu yang sedang kita tangani. Ya kebetulan tadi pagi kita mengadakan meeting juga, Mas Awi juga hadir. Kita sedang membangun pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati, yang kita libatkan seluruh stakeholder. Karena ini memang menjadi tantangan kita bersama. Kami ingin membuat sebuah guidance bagi kita semua, bagaimana cara membantu WNI kita yang terancam hukuman mati. Kalau saya ngikutin acara yang tadi pagi, saya melihat ada sisi yang most likely sama. Tadi Pak Yuda juga turun langsung ketika ketika ada satu situasi yang mengharuskan, baik itu ditugaskan maupun memang untuk tugasnya Pak Yuda sendiri untuk melindungi datang. Tadi juga saya cukup merasa bahwa ini ada semacam upaya-upaya proaktif ya. Kejadiannya memang tentu ada, potensinya ada, tapi disiapkan. Pak Yuda sedang menyiapkan contingency plan ya, kalau nanti ada kasus-kasus hukuman mati, perwakilan ataupun bahkan melintas kementerian itu lebih siap untuk menghadapi itu. Jadi saya ngerasa itu hal yang saya tangkap ya, kesamaan mungkin totalitas Pak Yuda juga dalam memimpin direktorat ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kasus hukuman mati kan masih fresh juga dalam ingatan kita ya Pak ya. Bulan lalu ya, di mana 2 WNI kita akhirnya ya dieksekusi di Saudi. Gitu. Itu kemudian kenapa? Apakah kemudian itu? Aku bingung nih. Apakah kemudian mereka nggak bisa diselamatkan atau gimana tuh Pak sebetulnya? Atau apa kendalanya akhirnya kita gagal menyelamatkan mereka atau gimana? Atau kurang total, kayak seperti Pak Yuda total turun ke Ukraine, yang ini kurang total sehingga kurang maksimal sehingga tetap dieksekusi, gimana Pak? Jadi memang ini kan kasus almarhum Nahwali dan Agus. Nahwali dan Agus kasusnya sudah sejak tahun 2011 sudah ada, dan sejak awal kita sudah melakukan langkah-langkah pendampingan. Jadi memang prinsip-prinsip utama pelindungan yang ada dalam Permenlu 5 tahun 2018, yang pertama adalah kita mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, kita tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata. Jadi arti dari tidak mengambil alih itu adalah tugas negara adalah memberikan pendampingan hukum untuk memastikan semua warga negara kita yang bermasalah hukum di luar negeri mendapatkan hak-haknya secara adil di peradilan setempat. Nah, prinsip yang ketiga, pelindungan dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Itu. Kita tidak dalam posisi mengintervensi sistem hukum, karena kita pun pasti tidak ingin diintervensi juga oleh negara asing. Nah, ketika tugas negara adalah melakukan pendampingan hukum, pendampingan hukum kepada warga negara kita, dan khususnya dalam Nahwali Agus, sudah dilakukan. Jadi kami bisa sampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan itu melakukan pendampingan hukum sejak awal, kemudian menunjuk pengacara untuk memberikan pembelaan hukum, kemudian Bapak Duta Besar juga mengirimkan surat kepada otoritas setempat dalam bentuk not. Ini upaya diplomatik yang kita lakukan. Kemudian Bapak Presiden juga 2 kali mengirimkan surat kepada Raja Saudi seperti itu, dan juga puluhan. Ini sudah cukup upaya udah. Kalau tidak salah ada 33 kali kunjungan pertemuan yang dilakukan, dan berbagai macam upaya informal lagi yang kita lakukan. Nah, kasus Nahwali Agus ini memang adalah kasus pembunuhan sesama WNI. Nah, ini memang yang berbeda dengan kasus yang lain. Kalau yang kasus lokusnya di Arab Saudi. Lokusnya di Arab Saudi. Pelakunya korban sama WNI. Dan memang kalau kita melihat
bukti-bukti yang muncul di persidangan, memang kedua WNI kita ini ya, melakukan pembunuhan dan juga serangan seksual kepada si korban sehingga meninggal. Gitu ya. Nah, namun sekali lagi kita tidak dalam posisi mengintervensi hukum setempat. Kita tidak dalam posisi siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu adalah yurisdiksi dari pengadilan yang ada di Saudi. Tugas kita adalah memberikan pendampingan, memastikan bahwa semua hak Nawali dan Agus itu sudah dipenuhi. Dan ketika vonis, ya, ketika vonis dijatuhkan dan vonis itu adalah vonis takzir, hukuman mati, ya, upaya-upaya luar biasa juga sudah kita lakukan. Ya, dalam berbagai macam pertemuan diplomatik, gitu ya. Tadi termasuk surat Bapak Presiden itu sudah kita layangkan untuk bahwa semua available option, ya, avenue yang masih memungkinkan kita lakukan. Bahkan waktu itu kami sampaikan pada saat kita lagi berusaha mengeluarkan 9 WNI kita di Ukraine, kita mendapat kabar bahwa proses eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itu, ya, ini hanya berjalan 1 hari, ya, berjalan 1 hari sebelum proses eksekusi. Upaya-upaya komunikasi tingkat tinggi masih jalan. Itu dilakukan. Pak, aku satu pertanyaan terakhir. Dari yang waktu itu kita baca di berita, kemudian ada soal tidak ditemukannya data keluarga korban di Indonesia. Betul. Yang seumpama dapat ditemukan atau dapat di-approach, maka ada kemungkinan bisa mengeluarkan surat maaf gitu, yang kemudian menyelamatkan nyawa 2 WNI kita. Nah, berarti kan ada problem di soal itu tuh Pak, ya. Dan sekarang bahwa kemudian kita ada 202 WNI yang di bawah ancaman hukuman mati, apa-apa saja yang kemudian akan dilakukan oleh PWN? Nah, sebelum yang terakhir, yang kasus yang keluarga ini, ya. Jadi kan memang keluarga Fatmah ini, si korban ini, ya, memang tidak ditemukan. Jadi berbagai macam upaya kita lakukan, ya. Baik kita berkoordinasi dengan otoritas Saudi, karena sejak tahun 2006 otoritas Saudi itu menerapkan biometrik. Biometrik itu sudah dicari, tidak ketemu datanya. Ya, kita duga bahwa dia sudah ada di Saudi sebelum tahun 2006. Kita cari dengan imigrasi kita, tidak ketemu juga. Ya. Berbagai macam komunikasi kita lakukan untuk mencari. Jadi keberadaan si Fatmah ini hanya berdasarkan pengakuan. Kok bisa nggak ada di imigrasi Pak? Itu pertanyaan. Nah, itulah yang ini sekali lagi kami sampaikan, inilah tantangan yang kita hadapi di lapangan. Bahwa warga negara kita banyak yang tidak punya dokumen di luar. Dia tidak datang ke KBRI untuk minta perlindungan, gitu ya. Nah, bukan maksudnya meminta dokumen, gitu ya, untuk memastikan dia lapor dirinya. Nah, ketika ada masalah akhirnya kita ada kesulitan. Nah, Fatmah ini adalah nama Fatmah, itu pun nama inisial. Jadi bisa nama alias. Kita tidak tahu nama aslinya siapa, karena tidak ada paspor, tidak ada dokumen. Semuanya betul-betul pengakuan dari si pelaku. Nah, ini bisa dibayangkan, ya. Kalau Mas Awika mungkin namanya khas, gitu ya. Nggak ada duanya kayaknya. Nama Fatimah. Kalau kita search di Indonesia, banyak di pasar jutaan. Fatimah yang mana? Dan Fatimah itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa kita nggak tahu. Sekali lagi, ini kembali pentingnya lapor diri. Dan bukan hanya lapor, lapor diri dengan data yang benar. Dengan data yang sesungguhnya. Karena sekali lagi itu juga cuma persoalan data bisa menyelamatkan ini, ya. Dan itu juga harus resiprokal, ya, nggak cuma kita yang lapor diri, tapi juga dari pihak imigrasi barangkali dataannya harus dibenahi. Terus kesadaran partisipasi masyarakat untuk menyampaikan
lakukan lapor diri dengan data yang benar. Ya. Karena ada modus, ya, data yang ada di paspor itu bukan data sebenarnya. Itu yang membuat kesulitan. Kami waktu tugas di Malaysia waktu itu kesulitan karena ketika dicek, ya, waktu itu ada yang sakit dan meninggal. Waktu itu kami ingat paspornya di Batam. Kami cari ke Batam, nggak ketemu alamat yang ada di situ. Ya. Nggak tercatat di situ. Ternyata setelah dicek aslinya dari Madura. Bukan karena paspornya, karena paspornya asli ya. Namun untuk data pembuatan paspor itu yang dipalsukan oleh si yang bersangkutan. Baru ketahuan dari rekening. Dia sempat kirim uang. Kita lacak di situ, ternyata dari Saudi. Ya. Dari Mungkin soal ini adalah soal lain nanti, Jess. Kita tahan dulu, nanti mungkin ada banyak, isu lagi nih, data, kemudian pemalsuan dan sebagainya. Bagaimana? Tapi itu jauh buka puasa, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih Pak Yuda. Siap. Sehat terus. Kita senang Hamburger bisa bisa nongkrong bareng Direktur PWNI Kemlu RI. Bye. Bye. Buka puasa.